Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serin Dwi Maharani dari kelas 12 MIPA 4, asal sekolah SMAN 1 Mandirancan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan yaitu sifat-sifat larutan yang tidak tergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Jadi, semakin banyak zat terlarut, maka sifat koligatifnya akan semakin besar. Sebelum masuk ke pembahasan tentang sifat koligatif larutan yang lebih dalam lagi, kita juga harus memahami terlebih dahulu tentang molalitas dan fraksi mol. Molalitas yaitu jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram zat pelarutnya. Rumusnya M sama dengan N dikali 1000 per P, di mana M sebagai molalitas, N mol zat terlarut, dan P massa pelarut. Fraksi mol atau X yaitu perbandingan jumlah mol zat X dengan total mol larutan. Rumusnya XT sama dengan NT per NT plus NP, dan XP sama dengan NP per NT plus NP, di mana XT sebagai fraksi mol zat terlarut, XP fraksi mol zat pelarut, NT mol zat terlarut, NP mol zat pelarut. Sifat koligatif terdiri atas 1. Penurunan tekanan uap dilambangkan oleh delta P, 2. Penurunan titik beku dilambangkan oleh delta TF, 3. Kenaikan titik didih dilambangkan oleh delta TB, dan 4. Tekanan osmotik dilambangkan oleh Pi. Penurunan tekanan uap atau delta P. Penurunan tekanan uap yaitu selisih antara tekanan uap pelarut dengan tekanan uap larutan. Tekanan uap yaitu tekanan parsial saat terjadi kesetimbangan dinamis antara fase cair dan gas. Rumusnya yaitu delta P sama dengan P0 dikali XT, di mana delta P sebagai penurunan tekanan uap, P0 tekanan uap jenuh pelarut murni, dan XT fraksi mol terlarut. Yang kedua ada penurunan titik beku atau delta TF. Penambahan zat terlarut yang sukar menguap ke dalam pelarut menyebabkan terjadinya penurunan titik beku. Rumusnya yaitu delta TF sama dengan KF dikali M, dan TF sama dengan TF0 min delta TF, di mana delta TF sebagai penurunan titik beku, KF tetapan penurunan titik beku, dan M sebagai molalitas. Yang ketiga ada kenaikan titik didih atau delta TB. Kenaikan titik didih menggambarkan fenomena bahwa titik didih dari cairan atau suatu pelarut akan lebih tinggi ketika senyawa lain ditambahkan, yang berarti bahwa larutan akan memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada pelarut murninya. Rumusnya yaitu delta TB sama dengan TB larutan dikurangi TB pelarut, dan delta TB sama dengan KB dikali M, di mana delta TB sebagai kenaikan titik didih, KB tetapan titik didih pelarut, dan M molaritas. Dan yang terakhir ada tekanan osmotik atau Pi. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan kesetimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya yang dipisahkan oleh suatu membran semipermeabel yang dapat ditembus hanya oleh pelarut tersebut. Rumusnya yaitu Pi sama dengan M dikali R dikali T, di mana Pi sebagai tekanan osmotik, M molaritas, R tetapan gas yang nilainya 0,082, dan T sebagai suhu absolut larutan.